Bacaan dari Kitab Kejadian. Beginilah firman Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkata kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan dua lagi, melainkan satu.
Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzinah terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzinah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ajaran Gereja Katolik tentang hidup perkawinan adalah bahwa perkawinan itu yang menyatukan adalah Allah sendiri. Karena itu sekali kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang, kita harus setia sampai akhir hidup kita. Tetapi banyak orang kemudian mengatakan bahwa untuk bisa setia dengan satu pasangan merupakan suatu perjuangan yang luar biasa berat. Sekarang kita bisa bertanya, mengapa kita sulit untuk setia? Jawabannya adalah karena kita sebagai manusia punya kecenderungan hanya mencari apa yang menyenangkan buat kita sendiri. Kita walaupun sudah menikah masih egois, masih hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, masih mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak peduli lagi dengan perasaan pasangan kita maupun anak-anak kita. Bisa terjadi seperti itu. Itulah yang membuat orang kemudian mengatakan bahwa menjadi setia adalah hal yang sulit. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak pasutri lupa akan sabda Tuhan hari ini, bahwa mereka sekarang bukan lagi dua, melainkan satu, katakan oleh Yesus sendiri. Sehingga kalau kita mau mencari kesenangan, yang seharusnya dipikirkan adalah kesenangan pasangannya juga, dan juga kesenangan anak-anaknya. Jangan hanya mementingkan dirinya sendiri. Banyak keluarga rusak karena hal ini. Orang masih egois, hanya mencari untuk dirinya sendiri. Dan ketika kita dapat sampai pada pemikiran bahwa hidupku adalah untuk membahagiakan pasanganku dan anak-anakku, ini akan membantu kita dan menyelamatkan kita, supaya kita bisa tetap setia terhadap pasangan. Tadi juga Yesus mengatakan, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau kita mau merenungkan bersama, faktor lain yang membuat keluarga rusak apa? Mertua.
orang tua ikut campur. Itu yang akan merusak anak-anak kita sendiri. Karena itulah Yesus mengingatkan kita bahwa ketika seseorang memutuskan menikah dengan istrinya, dia menjadi satu daging. Orang tua sebenarnya tidak berhak mengurusi rumah tangga anaknya. Karena juga banyak terjadi keluarga-keluarga rusak karena orang tua turut campur dalam perkawinan anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kesetiaan sampai akhir dalam hidup berkeluarga adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Karena di dalamnya ada suatu pemberian diri yang sepenuhnya. Ketika seseorang memutuskan menikah, karena itulah pemberian diri ini harus total. Harus total dalam saling mencintai dan memberikan diri. Untuk bisa setia memang kita membutuhkan bantuan rahmat Allah. Karena itu kalau saya memimpin upacara pernikahan, saya mengingatkan pentingnya doa di dalam keluarga. Ketika dalam keluarga tidak ada doa, tidak melibatkan Tuhan, cepat atau lambat pasti akan mengalami goncangan yang luar biasa dalam rumah tangga. Karena itulah kita semua untuk bisa setia memang membutuhkan bantuan rahmat Allah, karena kita manusia sangat-sangat lemah. Dan ini juga bukan berarti bahwa kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Sebagai manusia kita tetap harus punya niat untuk setia, harus punya usaha yang berat, yang keras, yang sungguh-sungguh untuk mau setia dengan pasangan kita. Itu butuh usaha memang. Karena itulah pentingnya saling komunikasi satu sama lain dalam rumah tangga. Kalau tidak ada komunikasi pun juga cepat atau lambat, walaupun Allah memberikan rahmat-Nya luar biasa, tetap bisa gagal dalam rumah tangga. Karena itu dalam kita bisa mengingat kembali dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang pertama adalah bahwa dalam rumah tangga orang tua tidak berhak turut campur. Nomor satu. Nomor dua, punya niat yang sungguh-sungguh untuk mau setia dengan pasangan kita. Yang ketiga, bangunlah komunikasi yang sungguh-sungguh dewasa, komunikasi yang hangat, sehingga satu sama lain bisa saling mengerti, saling menerima, membuka diri, dan lain sebagainya. Tiga hal ini. Yang keempat adalah doa memang. Pentingnya berdoa di dalam keluarga kita masing-masing. Dengan demikian, kalau kita sungguh-sungguh melakukan ini semua, maka kemungkinannya adalah cukup besar kita bisa setia dengan pasangan kita bisa membangun cinta yang saling mendewasakan, cinta yang bisa menghidupkan satu sama lain dalam keluarga, sehingga dengan demikian kita bisa didapati oleh Allah setia sampai akhir hidup kita.